Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Hubungan Psikologis dengan Dampak Insomnia pada Remaja yang disusun oleh Muhammad Umar Faruk, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masuk ke latar belakang, menurut National Sleep Foundation pada tahun 2018, kejadian insomnia di seluruh dunia mencapai 67% dari 1.508 orang di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, angka prevalensi insomnia sekitar 81,1% dengan rata-rata usia 12-15 tahun. Kemudian promosi kesehatan merupakan salah satu bentuk konseling yang baik dan penting yang digunakan untuk mengetahui psikologis dan dampak insomnia pada remaja. Hasil dari beberapa penelitian, dampak psikologis insomnia pada remaja sangat beragam, mulai dari berkurangnya konsentrasi, mengantuk, berkurangnya motivasi, dan ketidakstabilan emosi. Maka dari itu, pentingnya penanganan insomnia pada remaja untuk mengoptimalkan pola tidur yang sehat agar terciptanya produktivitas dari remaja. Kemudian kita masuk rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia pada remaja. Yang kedua, apakah dampak insomnia pada remaja? Yang ketiga, bagaimana cara penanganan insomnia pada remaja? Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita sebelumnya kita tahu apa itu insomnia. Insomnia adalah gangguan kualitas maupun kuantitas tidur yang disebabkan oleh kecemasan, ketidakstabilan emosi, kemudian bisa juga ketidaksehatan atau ketidakfitan orang tersebut. Itu dapat mengakibatkan dari insomnia pada orang tersebut. Kemudian kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia pada remaja. Nah, yang pertama, kurangnya kesadaran pentingnya waktu tidur. Yang kedua, gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, durasi penggunaan media sosial. Seperti yang kita alami maupun kita sadari untuk pada saat pandemi ini, kita lebih kita lebih sering menggunakan media sosial untuk mendampingi aktivitas sehari-hari kita. Perlu teman-teman ketahui untuk durasi penggunaan, jika kita tidak maintenance atau mengatur menggunakan media sosial, maka akan berdampak pada kualitas dan kuantitas tidur kita, seperti itu. Kemudian dampak insomnia pada remaja. Yang pertama, sering lupa dan kurang fokus beraktivitas. Untuk remaja itu sendiri, ketika remaja itu insomnia atau mengalami gangguan tidur, maka akan mengalami penurunan dari kognitif, sehingga remaja tersebut sering lupa dan kurang fokus saat beraktivitas. Kemudian rasa kantuk pada siang hari. Rasa kantuk pada siang hari ini akan terjadi berulang-ulang ketika seorang tersebut mengalami insomnia. Akan berakibat fatal jika orang tersebut sangat saat mengemudi, maka sering akan terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi itulah dampak dari insomnia ketika kita mengalaminya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan motivasi. Nah, untuk penurunan motivasi ini orang atau remaja yang mengalami insomnia akan mengalami yang pertama sulit mendapatkan kepercayaan diri, yang kedua bekerja maupun keinginan belajar seorang remaja akan menurun. Kemudian yang keempat yaitu mudah stres. Nah, dampak dari insomnia pada remaja akan sangat sering mengalami perubahan mood atau stabilitas mood yang akan mengakibatkan mudah stres pada remaja tersebut. Selanjutnya, bagaimana penanganan insomnia pada remaja? Yang pertama, yaitu kita bisa menggunakan terapi non-farmakologi ataupun terapi dengan selain obat. Yang kedua, terapi farmakologi atau terapi dengan obat. Yang pertama, sleep hygiene. Nah, yang sleep hygiene itu adalah peningkatan kualitas tidur. Yang itu adalah perilaku sebelum tidur seperti menggosok gigi, mencuci kaki, mencuci tangan, dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian sleep restriction yaitu pembatasan tidur, yaitu membatasi waktu di tempat tidur hanya untuk tidur, sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur dari seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu relaxation therapy, yaitu
peregangan atau terapi relaksasi ketika sebelum tidur seperti latihan pernapasan maupun peregangan otot-otot seperti itu. Kemudian yang keempat, stimulus kontrol terapi, yaitu aslinya itu beberapa langkah sederhana yang dapat membantu pasien dengan gejala insomnia seperti ketika mengantuk langsung ke tempat tidur, kemudian menghindari menonton TV, membaca maupun makan di tempat tidur seperti itu. Kemudian dari terapi farmakologi ataupun terapi dengan obat bisa diberikan benzodiazepin ataupun bisa diberikan non benzodiazepin hipnotik. Nah, itu semua untuk penanganan dari insomnia dari non farmakologi maupun dari farmakologi bertujuan untuk optimalisasi pola tidur yang sehat. Kemudian sebelum akhir, kesimpulan dan saran, kesimpulannya, insomnia adalah gangguan kualitas dan kuantitas tidur yang dapat menghambat fungsi tubuh. Otak sendiri itu memiliki sejumlah fungsi, struktur, dan pusat tidur yang mengatur siklus supaya terjaga, agar tercapainya siklus sirkadian atau pola hidup seseorang bisa terjalan dengan baik dan terstruktur seperti itu. Kemudian disarankan kepada pembaca ataupun khususnya untuk remaja agar memperbaiki kualitas tidurnya untuk mengoptimalkan pola tidur yang sehat agar terhindarnya dari insomnia seperti itu. Kemudian ini daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya dan salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.